Kan gitu kan, begitu mal-mal sudah yakin kita bisa lancar, baru kita terima pesanan misalnya. Karena kita juga bahan bakunya belum tentu. Kendala-kendala tadi kita juga harus pahamkan kan gitu kan. Kendalanya apa sih? Bahan baku Pak. Betul. Dan karyawan butuh waktu, apalagi karyawannya yang daripada. Nah, makanya kenapa wirausaha itu selalu didorong? Biasanya teman-teman wirausaha itu rela, bukan kita duluan. Jangan sekali-kali mendahulukan diri kita, iya kan? Ya itulah. Tapi karyawan dulu, dahulukan. Sejahterakan dia dulu. Kalau kita yang dulu sejahtera duluan mesti nggak langgeng, Pak. Iya kan? Jadi kita tuh mulianya wirausaha kan begitu, biasanya kita rela tanpa pakai tabungan untuk mensejahterakan orang. Kalau kita mensejahterakan orang, otomatis jalan kita akan dibantu pasti. Ya, tapi kalau makanya kalau saya jualan, bisnis saya kan di kuliner, ya, karyawan yang harus nyaman dulu. Nanti kalau dia nyaman, baru katakan begini. Seperti halnya kita ini kita jualan katakan modalnya 2.000, dari modal 2.000. Ini kita akan jual 10.000. Saya mau ngambil saya jual aja katakan 6.000, 3.000 saja. Saya ngambil 1.000 saja. Biarin yang jual di sana yang berapa berarti 7.000 kan gitu. Biar saya 7.000 Pak, saya 1.000 saja. Nah, sehingga dia akan semangat menjual produk kita. Nanti kalau dia supaya dia dia rela, aku 5.000 saja. Mbak, mau nggak kamu jualan ini? Kalau kamu bisa jualan ini, kamu 2.000 udah bisa 2.000 nih. Atau saya bisa dapat 5.000 nih. Dia yang rela ngambil 2.000, tapi saya punya anak buah 5. Oh, akhirnya yang bantu jual ini akan banyak sekali. Karena menjualkan ini adalah menguntungkan. Tapi ingat, bisa jadi bunuh diri kalau kita tidak perhitungkan. Selain produksi akan jualan, Mbak. Saya dulu waktu belum banyak, saya ingat waktu Mbak Christine ini baru ngasih saya, itu saya bisa 3 juta sebulan Pak, untung bersih. Tapi sekarang Mbak siapa? Dia cerita, wah jualan ini enak. Akhirnya langsung ke Mbak Christine kan. Mbak Christine akhirnya 3 orang Pak, yang mestinya kita seharinya bisa 3 juta tadi, sebulan 3 juta tadi untung bersih. Karena dibagi 3 orang kan cuma 1 juta. Malah saya sekarang cuma 1 juta nggak cukup, untuk saya sih 1,5 juta tadi kan gitu. Akhirnya tidak laku itu bukan karena barang ini tidak laku lagi Pak, yang jualan sudah males karena nggak menguntungkan, nggak mencukupi. Oh, kalau misalnya sebulan 1,5 juta, saya paling menambah 1 orang lagi gitu, supaya 1,5 juta. Tidak semua orang yang pengen jualan kita kasih. Paham Bapak Ibu? Tidak laku bukan karena barang kita jelek, tapi yang jual tadi nggak untung. Gitu. Paham? Jadi persaingan begitu lagi nanti ada di sana. Mbak siapa namanya saya? Yang di makanan, maksudnya saya jualan nugget itu 200 gram nggak laku, padahal saya jualan 7.000, pesaing saya 9.000. Lebih enak Pak, lebih bagus kemasan, lebih enak, nggak laku Pak 7.000 itu. So, lebih enak. Dia saya udah beli pengemasan, plastiknya itu udah di print sekali macam, lebih bagus Pak. Bukan di situ Mbak. Jangan-jangan persaingannya setelah kita cek, ternyata kita cek ke toko-toko yang 9 harga jadi ini 7.000 punyanya, yang ini 9.000. Ternyata setelah dia udah habis-habisan sehingga untungnya 7.000 itu tipis, ini plastiknya udah ganti lagi, bentuknya tak bikin binatang apa hubung, tertarik kan ini anak-anak. Enggak juga itu Pak, apanya ini? Setelah saya cek ke tokonya, ternyata yang toko itu yang jualan 9.000 itu dapat untung 2.500 Pak. Yang ini cuma 1.000. Jadi kan tokonya kan lebih mending jualan yang nggak enak tadi, diomongin enak, gitu kan? Jadi persaingannya ini bukan produk masih enak tidak, atau harganya tidak, tapi untungnya. Nah, Ibu Bapak juga demikian saya sarankan, hati-hati dan persaingan, selalu tanyakan dapat untung berapa dari mereka. Jadi kita jangan di bawahnya, kalau di bawahnya nanti diterima ditumpuk, taruh di bawah. Tapi kalau itu untungnya besar, pasti kita akan didulukan. Nah, ini nanti yang bagaimana efisien tadi, bekerja bersama, nanti unsurnya akan di sana, kita berputar di sana, bagaimana mempunyai produk yang efisien. Paham Bapak Ibu? Karena kalau tidak bisa ini tadi terjadi, dikutak-katik bungkusnya, fotonya ngabisin berapa, nggak beres-beres. Ternyata kuncinya itu hanya kalau yang jual itu dapat untung 2.500. Kan tokonya, warungnya kan mending jualan yang ini kan gitu. Paham Bapak Ibu? Ini hasil pelatihan yang tahun kemarin itu saya temukan.
Mudah-mudahan sekarang sudah diperbaiki lagi, ternyata sekarang sudah, oh ini Pak saya berarti. Dan bagaimana caranya? Ya sudah, kita harus berani. Ya kan? Kalau perlu 3.000 aja. Jadi dijualnya 9.000, 10.000. Sudah lebih enak, lebih bagus, tapi dapat untungnya kan 3.000 nih. Mudah-mudahan dia mau. Kan begitu. Ganti merek harus. Ganti merek. Ganti merek. Kan gitu. Atau kita bikin yang baru, yang ini pasar yang baru, ini bikin yang baru lagi begitu. Terus diganti. Paham ya di sini? Ada pertanyaan lagi? Waktunya sudah kurang seberapa? Kedinginan lagi. Kedinginan utangi luwe gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bukan akhir, kita selalu hubungan terus. Kalau nanti kita kalau bisa semuanya punya ini ya. Email gitu kan. Nomor telepon saya kan masih pada disimpan? Masih kan? Kasih lagi? Iya Pak, dulu nggak apa, sekarang lupa Pak. Dulu belum nyata, sekarang nggak hafal ya. Oh iya Pak Suti, emang banyak utangnya. Mari langsung dicetak ya. Biasanya kalau ganti-ganti nomor banyak utangnya, dikejar-kejar, supplier dikejar biasanya. 0812 821 8206. Ya. Email masih email tetap. Emailnya Sutie. Soalnya di samping itu ada yang Bu Suti juga. Suti 6 tapi jualannya jamu gitu ya. Ini jualannya warung makan Bu. Ya kan? Saya dulu waktu kuliah itu sering dipanggil, ada orang tukang jamu datang. Pasti saya dipanggil sama teman-teman asrama, tinggal di asrama. Pak Suti, kenapa itu ada tukang jamu datang itu? Bagian musir saya. Pergi Pak. Kan berarti ini jamu untuk apa? Selera makan gitu, enak aja. Kirimannya aja kurang, bisa nggak ada jamu nggak makan tapi kenyang gitu. Kalau nggak ada pergi. Nanti duit ya begitu kan. Mau jamu enak makan nggak? Mahasiswa jamu enak makan, kiriman nih tekor terus. Suti R kecil ya ini. Yahoo.com. Suti@yahoo.com. Ya, masih ada kan? Ini masih ada. Masih ada. Jangan suti@yahoo.com ya. Kalau yang ngerti sudah Suti Yahoo apa ngedot si kom. Oke, sama aja. Monggo. Baik Bapak Ibu, nanti siang kajian saya di sana. Pak Budi nanti di sini, Pak Budi bicara tentang bagaimana keuangan, bagaimana nabung yang benar biar kesejahteraan kita meningkat. Intinya tetap bagaimana mengendalikan. Bagaimana caranya mengendalikan? Nah, nanti besok nanti siang Pak Budi dan Pak Budi. Biar kemakmuran kita semakin meningkat walaupun produksinya seperti itu. Ya, sekali lagi ini mudah-mudahan tidak berakhir tapi terus kita jaga silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, amin. Sehingga usaha kita juga berkembang. Ya. Untuk itu saya mohon maaf seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat boleh berhubungan, tapi kalau pas lagi nelpon nggak saya angkat jangan.